Bendungan Batang Siano. Jadi aliran air ini disebut dengan mercu. Lalu yang besar ini disebut dengan bendungan, dan bangunan biru ini disebut dengan imtek atau pintu air. Nah, ini disebut dengan saluran primer. Jadi ini cara perhitungan debit air yang dilakukan pada saluran primer. Pertama, kita menjatuhkan botol di posisi paling samping dengan menghitung waktu selama botolnya berjalan. Setelah yang pertama, sekarang yang kedua kita mencoba untuk menjatuhkan botolnya ke tengah saluran. Di sini kita tetap menghitung waktunya. Ini percobaan ketiga. Nah, kita menjatuhkan botolnya ke saluran yang paling ujung dengan tetap menghitung waktunya. Jadi di sini kita memperoleh waktu yang berbeda. Untuk yang paling tepi tadi kita mendapatkan aliran airnya selama 25 detik. Saat botol di tengah, aliran airnya diperoleh 50 detik, dan yang di ujung ini kita memperoleh aliran airnya 75 detik. Kenapa berbeda? Karena kecepatan air dalam satu saluran itu berbeda. Jadi nanti penjumlahannya akan kita bagi 3 untuk memperoleh kecepatan dalam satu saluran primer. Lanjut, ini cara mengukur lebar saluran primer. Setelah memberi tanda pada kayu, kita melakukan pengukuran dengan alat ukur dan diperoleh lebar 200 cm. Lalu ini cara mengukur kedalaman air di saluran primer yang kedalamannya 110 cm. Ini disebut dengan bangunan penguras 1. Ini disebut dengan papan pasten. Di sini kita akan diberitahu debit airnya itu sebesar 36.680. Lalu di sini ada kolom realisasi, itu memberitahu bahwa aliran air ini diberikan kepada 472 petak sawah. Lalu ada 30 palawija yang tidak dialiri air, dan lain-lain. Dan tempat saya berdiri ini disebut dengan saluran tertutup, dan ini disebut dengan saluran terbuka. Ini adalah aliran air saluran penguras. Lalu ini bangunan imtek 2 atau penguras 2, dan ini bangunan ukur imtek atau disebut juga dengan squeezy. Dan ini adalah batok yang ditaruh per 50 meternya. Ini disebut dengan saluran bagi. Bisa lihat ada saluran bagi KR atau kiri dan saluran bagi KN, yaitu saluran bagi kanan. Tempat saya berdiri ini merupakan saluran bagi KR atau kiri, dan bangunan biru yang saya sentuh itu disebut dengan pintu air, di mana di bawahnya air akan dialiri sesuai kebutuhan. Di sini kita bisa lihat bahwa aliran kiri akan terus mengalir ke saluran sekunder. Lalu yang ini adalah saluran KN atau saluran kanan, dan di tempat saya berdiri itu merupakan pintu air, di mana kita bisa mengatur air yang akan dialiri. Air yang kembang ini juga disebut dengan bangunan terjun BTS 2. Ini adalah aliran sekunder, dan di sini adalah bangunan bagi sekunder, dan yang berwarna biru itu adalah pintu air sekunder. Dan ini namanya kita istirahat karena hujan. Ini merupakan saluran primer yang mulai
memasuki pemukiman warga untuk mengaliri sawah-sawah. Ini disebut dengan batu ampang, di mana warga akan mengaliri air-air ini ke petak-petak sawah mereka. Goodbye. Ini disebut dengan saluran quarter tipe pipa. Dan ini masih saluran quarter yang akan mengaliri sawah-sawah warga. Smashed all your expensive art, your conversation piece for all your fake ass friends who think they're rock stars. This is my fuck you anthem. I'm going out drunk and dancing. Ini saluran quarter yang berada di tengah-tengah petak sawah. Berikut profil dari DI Batang Siano. DI Batang Siano terletak di 5 nagari dengan luas 1.285 hektar. Bendungannya bersifat teknis dengan lebar intake 2 meter, lebar mercu 19,5 meter, dengan debit air bangunan intake kurang lebih 7,5 meter kubik per detik ditambah dengan 3 sublisi. Jaringan irigasi ini memiliki saluran induk 228 meter, saluran sekunder kurang lebih 9.000 meter yang terdiri dari 1 buah bangunan utama dan 19 bangunan bagi. Berikut profil gambaran tabel perkumpulan petani pemakai air atau P3A dan gabungan perkumpulan petani pemakai air atau GP3A. Di sini kita dapat melihat luas sawah irigasi yang akan dialiri air. Dan ini disebut juga dengan skema daerah irigasi Batang Siano. Garis-garis yang berada di samping kotak itu adalah saluran air dan kotak-kotak pada gambar itu adalah petakan sawah. Dan ini peta situasi daerah irigasi Batang Siano atau bisa juga disebut dengan topologi daerah irigasi Batang Siano. Sekian dulu hasil dari penelusuran daerah irigasi Batang Siano dari saya, Anissa Kurniasari. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.